Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya, dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Jadi di sini dikatakan Yesus sebagai imam besar. Yesus imam besar agung kita. Dikatakan di sini yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Kita mengakui bahwa Yesus adalah imam besar agung. Amin ya. Anak Allah. Dikatakan, sebab imam besar yang kita punya ini bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Jadi Allah sampai memberikan anaknya yang tunggal, yaitu bagian dari dirinya sendiri, rohnya sendiri ditaruh di rahim seorang perawan yang bernama Maria ke dunia untuk menyelamatkan kita. Dengan wujud fisik sebagai manusia, dicubit juga sakit, ditendang juga sakit, disesah sakit. Imam besar yang tidak hanya duduk di surga saja, tetapi juga merasakan sebagai manusia. Kelemahan-kelemahan manusia Allah pernah rasakan. Sebagai wujud, sebagai anak, Tuhan Yesus merasakannya. Satu kesatuan, bagian dari diri Allah sendiri, Roh Kudus yang juga ditaruh dalam diri kita. Ada roh Allah dalam diri kita, Roh Kudus. Itu 2000 tahun yang lalu ada di kandungan seorang perawan bernama Maria. Lahir berwujud sebagai manusia untuk menyelamatkan manusia, tetapi juga merasakan semua hal yang manusia rasakan. Haus, lapar, menderita, sakit, semua Tuhan Yesus rasakan. Imam besar agung yang juga pernah merasakan kelemahan-kelemahan yang harus diderita manusia. Menghadapi pencobaan dari iblis juga. Kita sebagai manusia setiap hari dicobai oleh iblis. Kita setiap hari harus mengambil keputusan mengikuti Roh Kudus, kebaikan, atau mengikuti pencobaan dari iblis. Setiap hari manusia merasakan itu, dicobai iblis. Semua manusia. Dan Allah saat menaruh rohnya dalam kandungan Maria dan lahir sebagai manusia ini, tahu bahwa anaknya ini akan merasakan semua hal yang dirasakan manusia, dicobai iblis. Tuhan Yesus merasakan juga yang dirasakan manusia. Manusia itu setiap hari dicobai iblis. Setiap hari seharus mengambil keputusan, mengikuti suara hati, yaitu suara dari Allah, dari Roh Kudus, atau mengikuti keinginan iblis. Setiap hari manusia dicobai, dan Tuhan Yesus merasakan itu, dan dicobainya itu bukan dicobai hal yang biasa. Harus mencuri itu atau menahan lapar. Bukan seperti itu. Tetapi dicobainya itu sampai disalib. Disuruh menyangkal Allah. Disesah sampai kulitnya itu tercabut.